di pilihan 2. Oh, pilihan. Berarti sempat kebersit menjadi petani ini, Kak? Iya, di SNM itu pilihan kedua agribisnis. Agribisnis. Milih agribisnis karena mudah masuknya atau karena Mela jadi sih. Karena dia Yang lain tanya. Oke? Bagaimana kalau Hasan? Umur berapa, San? Umur 20 tahun. 20 tahun. Masih kuliah? Kuliah Semester? semester 4 Fakultas? farmasi. Gimana, San? Kamu kan pasti dulu setelah SMA kan nggak ada terbesit sedikit, oh kayaknya pertanian layak deh, kayak pasti saya yakin nggak ada. Setelah kamu main dan yang di sawah ini milenial dan Gen Z, bahkan yang kerja tadi juga milenial, gimana? Ada nggak? Oke, sepertinya layak deh kayak gitu. Atau masih belum? Ya, kalau saya lihat sih kayaknya sih layak ya. Karena saya juga jarang main ke sawah juga ya kan. Kalau lihat dari sini mungkin ya cukup bagus lah. Bisa. Zan, orang tamu usahanya perdagangan emas ya? Bukan. Oh, bukan. Toko-toko biasa. Toko biasa. Toko sembako biasa. Biasanya ngejual apa? Seperti tepung. Tepung ya, gula, mie, rokok. Contoh lah rokok lah yang saya hisap ini. Ini harganya 28 sekarang. Mungkin labanya Rp1.000 ya, Zan? Ya, Kurang lebih segitu ya. Nah, berapa persennya? Di pertanian itu ada salah satu komoditas cantik. Kenapa saya bisa ngomong cantik? Pertama dari daya simpannya. Dia lebih lama daripada komoditas yang lain. Yang kedua harganya yang selalu di atas rata-rata, yaitu bawang merah, Pak. Dan kemarin saya ngobrol dengan saudara saya yang di Kalimantan. Harga bawang merah di Kalimantan sana, which is itu deket loh, Kalimantan yang deket dengan Surabaya itu Kalimantan mana itu? Deket dia dengan Surabaya. Itu nggak pernah di bawah 30, nggak pernah. Sedangkan HPP bawang merah di saat kita baru lah nggak berani inovasi sekalipun itu masih 7.000. Artinya jedanya itu jauh. Jadi kalau di bawang merah challenge-nya cuma satu, bagaimana kita bisa menanam bawang merah yang bagus. Beda dengan cabai, tembakau dan sebagainya. Menanam bawang merah bagus dan harganya harus mahal. Kalau bawang merah enggak. Kalau harganya murah ya timbun aja. Di saat kita bisa menyelesaikan problem tadi, itu problemnya pasti distribusi ya, Zan. Kita nanam bawang merah kayak si Fam ini hari ini 1 hektar lebih. Kalau sampai bisa nembus distribusinya mungkin 7.000 plus distribusi 2.000, berarti kan 9.000. Saat bisa menembus pasar itu gila sih, Zan. Itu udah gila, tapi challenge-nya bagaimana kita bisa menanam bawang merah yang bagus dan harus belajar. Namun proyeksi Fam ke depan setelah nanam 1 hektar ini mungkin doakan Zan sukses. Bagaimana bisa ke Kalimantan? Lebih gila lagi di Papua. Di Papua nggak pernah di bawah 50, khususnya daerah yang pernah saya kunjungi di Pegunungan Tengah, nggak pernah di bawah 50. Ini potensi-potensi besar ini sayang dong kalau yang menikmati bukan kita. Belum lagi kita kalau ngomong pertanian tuh jauh, masih banyak banget. Paprika, apa sih dulu kita yang iceberg itu kayak kebab Turki. Sekarang kalian pasti ini makan kebab ini ya. Iceberg itu yang memproduksi hanya Denpasar, Bandung dan Batu. Dan itu stoknya sangat terbatas. Sedangkan kedai kebab kan kebayang. Jadi mungkin ini apa ya, racun yang saya berikan ke kalian yang mumpung kalian datang. Terakhir. Ini kan lebih muda ini. Siapa bilang? Angel. Difficult, sulit. Sulit. Coba Angel. Buka dong maskernya. Usia berapa, Jel? 18. Masih kuliah? Mau kuliah. Rencana ngambil fakultas apa, Jel? Kamu sudah di farmasi. Oh, sudah di farmasi. Pernah nggak dulu kebersit
menjadi petani gitu? Pernah di pilihan 2. Oh, pilihan. Berarti sempat kebersit menjadi petani ini, Kak? Iya, di SNM itu pilihan kedua agribisnis. Agribisnis. Milih agribisnis karena mudah masuknya atau karena Melok-melok jadi sih. Karena dia. Karena dia. ikut agribisnis hanya ikut Jessica. Oh, enggak, minimal aku pernah menginfluence orang. Berhasil ya. Nah, iya. Dan alhamdulillahnya dia nggak masuk ya. Jadi kalau saat nanti ada gagalnya bukan Jessica yang dimarahin lah, saya. Nggak, dulu milih agribisnis selain alasan mudah itu ada lagi nggak? Atau memang itu alasan satu-satunya? Suka bisnis kayak. Suka bisnis. Suka bisnis. Biasanya kan bisnis kalian itu di toko ya. Ya. Main bisnis di Ya. pertanian. Tapi kan semua bisnis kan enggak apa-apa, pokoknya ada lebih. Kenapa kok bisnis pertanian yang diinginkan waktu itu? Tahu, mute lagi. Jawabannya sangat jujur, Pak. Enggak seperti jawabannya kok Yeri, Pak. Diplomatis. Jujur banget. Bener. Dan tadi kayak saya ngomong dengan cecemu, dengan Zon. Tadi ada enggak? Terbesit lagi. Oh, kayak layak deh gitu. Layak lah. Layak enggak mungkin pilihan kedua ya di bisnis. Bukannya kalau kamu ngelihat tetanggamu atau masyarakat sekitar khususnya yang menjadi petani itu jarang banget yang naik Pajero. Artinya jarang banget Tapi yang kan sukses. naik Pajero kan, enggak naik Pajero kan belum tentu sukses. Belum tentu enggak sukses. Atau Kayak banyak banget. naik Pajero tapi sawah banyak kan Isa. Gini aja wes. Banyak banget yang nggak sukses. Iya dah. Tuh banyak. Kamu tahu nggak pekerja di sawah itu gajinya berapa? Enggak tahu. Satu hari ya? Tebak aja. 25. Ya segitu. Jajanmu berapa? Hah? Enggak tahu ya. Jajanmu berapa? Jujur. Satu hari rentannya. Wira. Rentannya berapa? Kalau nggak sekolah online nggak jajan mas. Enggak. Yang biasa lah, walaupun nongkrong mungkin berapa lah. Online di Jember. Oh iya. Nah, Nonton nonton dan sebagainya. Kira-kira 1 bulan butuh budget berapa untuk hidupmu, pulsa dan lain sebagainya itu? 500 kan? 500 cukup. Itu masih makan dari orang tua. Iya. Kalau nggak makan dari orang tua 1 juta cukup. Kalau nggak makan dari orang tua. Maksudnya nggak ikut orang tua makannya? Oh enggak lah. Nggak cukup 1 juta. Iya. Di saat nah, itu aja nggak cukup loh. Namun saat kamu nanti estimasi terburuknya kamu harus menjadi buruh tani itu 1 bulan 750.000. Jika 1 bulan full itu ada kerjaan dan petani itu nggak 1 bulan ada kerjaan. Bisa-bisa dalam 1 bulan tuh mungkin cuma 10 hari. Artinya cuma kalau tadi kamu nambah 25.000 ya cuma 250.000. Ya. Banyak jual petani yang seperti itu banyak banget. Akhirnya kalau di tetangga saya bapaknya petani, anaknya yang menjadi petani itu mungkin hanya 10%. Atau kamu belum tahu kasus ini atau kamu belum tahu? Ya, soalnya kan harus memikirkan kemungkinan terbaik, jangan itu. Saya dulu ada juragan seleb soalnya. Namun Angel ya, di saat disiapin dengan bagus, ya tadi margin di pertanian ini kalau yang pernah saya jalani ya di antara bisnis yang lain pertanian sih yang paling besar. 1 kali kita nanam tanaman bisa sampai 10 kali lipat labanya. Artinya di saat beberapa kali gagal harusnya nggak berdampak apapun asalkan manajemen keuangannya bagus. Dan di Amerika itu petani malah kelas sosial yang menengah ke atas. Masa sih nggak bisa? Ya mungkin itu ya. Mudah-mudahan next selain menjadi bos apotek kan farmasi ya. Ya punya bisnis pertanian lah. Iya, kan bisa nyambi mas. Mungkin itu ya. Saya berharap banget nih kalian bisa nginfluence teman-teman untuk main ke Sifam atau teman-teman kalian untuk mulai aware dengan dunia pertanian karena ngeri banget regenerasi dunia pertanian sekarang. Nggak harus Sifam loh ya mainnya, maksudnya di sawah manapun supaya minimal bisa membantu petani untuk berinovasi.
Saya berharap banget teman-teman yang datang ke sini bisa nginfluence teman-teman lain yang setidaknya mulai aware lah dengan dunia pertanian, sehingga regenerasi di dunia pertanian sedikit bisa dibenerin lah. Mungkin terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah nonton konten vlog Si Media. Salam tani, salam dari hati untuk seluruh masyarakat Indonesia.